Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Yeskel 34 ayat yang ke-12. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Songon pangaluni parmaham di bunguan di hari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan namapar di ibana. Song-song ni aku mangalui biru-biru kusogot jala paluok kuna sida sian saluhut ingana parsaran nasidai uju di hari obun dohot hahulomon mari potipot. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita adalah Domba Allah. Mengapa saya mau membuat tema ini Domba Allah? Kita adalah menjadi domba Allah yang seperti digambarkan oleh Nabi Yeskel. Yeskel menyatakan bahwa umat Israel itu seperti domba yang keluar yang jauh dari gembalanya. Maka gembala itu adalah Tuhan yang mengembalakan kita sebagai dombanya. Di mana diingatkan bahwa orang-orang percaya itu adalah domba Allah yang sungguh kita disayangi, yang sungguh kita diberikan kesempatan hidup dalam kawanan domba itu. Namun saudara-saudaraku, kita sering menjadi domba yang liar, domba yang suka melompat, domba yang suka keluar dari kawanan, domba yang suka yaitu menjadi domba yang seperti yang hilang. Kenapa saudara-saudaraku? Karena kita sering hanya hidup melalui pikiran kita sendiri. Kita sering juga tanpa kita sadari manusia yang suka-suka kita, manusia yang merasa diri kita adalah sebebas-bebasnya. Padahal kita adalah domba Allah, artinya domba Allah, domba yang digembalakan oleh Tuhan. Yang terus-menerus yang kita katakan domba yang hidup di dalam kawanan Tuhan. Coba Bapak Ibu bayangkan saudara-saudaraku, seandainya misalkan domba yang keluar, yang hilang, yang mungkin juga seperti dimakan oleh musang, dimakan oleh binatang-binatang buas, bagaimanakah perasaan daripada pemilik domba itu? Perasaannya merasakan betapa pahitnya, betapa mengerikan karena dombanya hilang, karena dombanya telah diterkam, karena dombanya dimakan oleh binatang-binatang buas. Demikian juga Tuhan seperti itu kepada umat Israel. Di saat mereka adalah menjadi domba yang liar, domba yang mau dimangsa oleh kejahatan, yang dimangsa oleh segala yaitu binatang-binatang buas. Artinya kejahatan itu yang terus-menerus menguasai hati mereka. Maka dikatakan di sini Tuhan datang dan Tuhan mau mengingatkan bahwa Tuhanlah gembala yang baik, bahwa Tuhanlah memelihara, bahwa Tuhanlah menyatakan kita yang gembala. Parmaham rodo debata songo parmaham namarmahani biru-biru na hitam biru-biru na pinarmane na sejuk manuda na sejuk marlomolo na sejuk haruar sia karbangan, haruar sia kadang, haruar sian ima pemeliharaan padonganion ni parmahani manuda hita tulomoni rohata ujungna gabiguk hagaliguk dosa hita. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, kita adalah domba Allah karena Allah sudah datang mengembalikan kita. Tuhan sudah memberikan jaminan, memberikan kehidupan bagi kita. Maka domba-domba itu disegarkan, maka domba-domba Allah itu dikembalikan, maka domba itu adalah dikembalikan oleh Tuhan hidup melalui yaitu firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita menikmati
dari gembala itu, menikmati makanan dan minuman, menikmati berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan sebagai gembala kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman hari ini mengingatkan kami sebagai domba Allah. Biarlah kami hidup seperti domba-Mu. Amin.